Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kesempurnaan Allah Bapa terletak pada cintanya yang merata kepada semua manusia. Dikatakan bahwa kasih Allah ibarat sinar sang surya yang terbit bagi orang baik maupun orang jahat, atau seperti hujan yang tercurah bagi orang baik dan orang jahat. Inilah kasih Allah yang sempurna yang diwujudkan di dalam hidup Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus wujudkan itu kepada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah menerima kasih Allah yang sempurna itu. Maka mari kita berusaha untuk mewujudkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Yesus tadi katakan bahwa kalian telah mendengar yang disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dan kita membenci musuh-musuh kita. Yesus tahu situasi yang kita alami saat-saat ini, sehingga Yesus menantang kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Apakah kita mampu melakukan hal ini? Rasa-rasanya sulit. Tetapi kalau Anda dan saya amat mengasihi Tuhan, amat mengasihi Yesus, hendaklah kita menuruti firman-Nya pada hari ini. Yesus menghendaki supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Mari kita berjuang untuk mengasihi musuh-musuh kita. Musuh-musuh yang dimaksud yaitu orang-orang yang sering menyakiti hati kita, yang sering melukai hati kita, yang sering tidak sependapat dengan kita, yang sering bertengkar dengan kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Kita berdebat satu terhadap yang lain, kemudian kita tidak bergaul lagi dengan mereka. Yesus ingin supaya kita mengasihi orang-orang demikian. Maka mari kita berjuang untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita itu.
Karena jika kita tidak mampu melakukan hal ini, Yesus menantang kita. Apa upamu? Pemungut cukai juga bisa berbuat demikian. Orang-orang lain juga bisa berbuat demikian. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Maka mari sekali lagi kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan sharing pengalaman saya 3 tahun yang lalu. Ada seorang yang sungguh-sungguh menyakiti hati saya. Ia mengusir saya bersama teman-teman guru, juga bersama murid-murid kami, karena waktu itu tanah belum dibayar oleh pihak Pemda kepada mereka. Dan sesungguhnya pengalaman ini sangat menyakitkan hati saya, menyakitkan teman-teman saya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membantu kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengampuninya. Kami bisa berdamai dengannya. Kami bisa membangun relasi yang baik dengannya. Suatu ketika orang itu meminta saya untuk datang mendoakan istrinya, juga anak-anaknya yang sedang sakit. Waktu itu saya masih ingat benar pengalaman di mana kami semua diusir dari tempat mereka itu. Tetapi saya tidak membencinya. Justru saya mengasihinya. Sehingga saya akhirnya katakan kepadanya, saya siap ke rumah Bapak dan mendoakan istri dan anak-anak Bapak yang sedang sakit. Setelah itu saya ke sana, saya mendoakan mereka. Lalu setelah itu saya kembali ke rumah saya. Dan apa yang dia lakukan? Dia katakan, "Pastor, saya minta maaf." Dan saya katakan, "Saudara, saya sudah memaafkan engkau. Jika saya selalu menyapamu, saya bisa datang ke rumahmu saat ini, mendoakan engkau bersama keluargamu." Dan sejak saat itu, relasi kami baik-baik sampai saat ini. Ini pengalaman pribadi saya yang ingin saya bagikan kepada Anda. Bahwa ketika kita tak mampu lagi untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup ini, baiklah kita minta pertolongan dari Allah, supaya Allah mengutus Roh Kudus, menguatkan kita, memberanikan kita, memampukan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Karena Yesus telah lebih dahulu berkata-kata demikian, bersabda demikian, tetapi juga melaksanakannya di dalam hidupnya. Kita bisa ingat ketika Yesus hampir wafat di kayu salib, dan dia katakan dia berdoa kepada Tuhan demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini kata-kata dan perbuatan nyata yang Yesus sudah perbuat di dalam hidupnya, sehingga Anda dan saya sebagai pengikutnya mesti berusaha untuk mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus putramu Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengajarkan kami bagaimana mengasihi musuh-musuh kami. Ia telah membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan nyata. Maka sudilah Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kami, musuh-musuh kami, mulai dari dalam rumah kami, keluarga kami, di tempat karya kami, dan di mana saja kami berada.
Semoga kami mampu melaksanakan firman-Mu ini, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih, yang telah menebus kami dari salah dan dosa kami, sehingga kami mau membalas kebaikan-Mu itu dengan cara mengasihi musuh-musuh kami, sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Ya, Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari, agar mampu melaksanakan firman Tuhan pada hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.